SPD. Hadir, Beliau Pak. ini adalah ahli pertama guru fisika yang akan menyampaikan rancangan aktualisasi berjudul optimalisasi penggunaan teknologi dengan memanfaatkan storyboard digital untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Hadir Pak Heru Pujianto. Pak Heru ini kepala sekolah ya, Pak? Kepala sekolah, Pak. Oke, Pak Heru Pujianto SPDMS. Silakan Trilego Indah Fitriani. Baik, Pak. Izin share screen. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di channel YouTube Trilego. Kali ini saya akan membagi pengalaman saya ketika mengikuti seminar rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 5 Provinsi Lampung mode blended learning yang telah saya lakukan pada tanggal 12 September 2022. Baik, di sini saya tampilkan PPT saya, rancangan aktualisasi saya. Profil dari SMA Negeri 1 Waibungur. SMA Negeri 1 Waibungur terletak di Desa Tambah Subur, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Struktur organisasi SMA Negeri 1 Waibungur terdiri dari Kepala Sekolah, yaitu Bapak Heru Pujianto SPD MSI, Dewan Komite, Wakakurikulum, Wakakesiswaan, Wakahumas dan Sarpras, Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium, Tata Usaha, 6 wali kelas, dewan guru, siswa, dan penjaga. Visi dari sekolah kami yaitu menjadi sekolah yang mampu menghasilkan siswa yang berkarakter. Adapun turunan dari visi tersebut dijabarkan dalam 6 misi. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan seluruh warga sekolah, meningkatkan perilaku disiplin seluruh warga sekolah, meningkatkan perilaku santun antar warga sekolah, meningkatkan pembinaan dan pengembangan bakat, minat, dan kemampuan siswa di bidang akademik dan non-akademik, meningkatkan kemampuan profesi dan kualitas hubungan antar guru dan karyawan, meningkatkan tata kelola sekolah. Adapun yang melatar belakangi rancangan aktualisasi saya, yang pertama, aktivitas berpusat pada siswa masih rendah. Yang selanjutnya, guru masih menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah, nilai hasil belajar masih rendah, dan pemanfaatan teknologi belum optimal. Core isu dan gagasan pemecahan masalah. Dari isu-isu tersebut, kemudian kami nilai dengan menggunakan AKPL, aktual, halayak, problematik, dan layak. Dari kelima isu yang ada tersebut, kemudian diperoleh 4 isu yang memenuhi syarat. Dari 4 isu tersebut, kemudian kami nilai dengan USD, urgen, serius, dan growth. Dari isu-isu tersebut, keempat isu yang memenuhi syarat setelah dinilai dengan USG diperoleh ranking pertama, yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran fisika SMA Negeri 1 Waibungur masih rendah, sehingga berpengaruh terhadap rendahnya hasil belajar. Core isu yang terpilih tersebut, kemudian kami berikan gagasan pemecahan isu. Guru dituntut inovatif, perlu adanya suatu media pembelajaran yang menarik. Maka gagasan pemecahan isu yang ditawarkan yaitu optimalisasi penggunaan teknologi dengan memanfaatkan storyboard digital untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Untuk mendukung rancangan aktualisasi saya, maka perlu adanya kegiatan yang harus dilakukan selama aktualisasi.
Kegiatan saya terdiri dari 6 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun tahap kegiatannya yaitu menyusun langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan, menyusun RPP sesuai ketentuan, dan meminta persetujuan mentor. Output pada kegiatan satu ini yaitu draft RPP yang sudah disahkan, notulen hasil konsultasi, dan dokumentasi. Core value pada kegiatan yang pertama ini yang paling dominan yaitu kompeten. Saya akan menyusun RPP dengan kualitas terbaik. Pada kegiatan yang kedua yaitu menyusun dan mengorganisasikan media storyboard digital. Adapun tahapan kegiatannya yaitu menyusun rancangan dan jadwal kerja pembuatan storyboard, menyiapkan perangkat digital berupa aplikasi Canva, merinci urutan materi, berdiskusi dan berkoordinasi dengan rekan sejawat tentang alur skenario dan materi yang dipilih, membuat desain panel yang menarik, memasukkan gambar dan keterangan pada storyboard, berkonsultasi dengan mentor. Pada kegiatan kedua ini, adapun outputnya yaitu draft rancangan dan jadwal kerja pembuatan storyboard, aplikasi Canva yang sudah teregistrasi, draft materi storyboard, draft alur skenario storyboard, draft panel storyboard, desain panel, storyboard yang sudah dibuat, notulen hasil konsultasi, dan dokumentasi. Dalam tahap kegiatan ini, core value yang paling dominan yaitu kolaboratif. Saya akan melibatkan rekan kerja dan mentor dalam proses menyusun dan mengorganisasikan media storyboard. Pada kegiatan 3 yaitu menyusun LKDP, pretest, posttest, dan soal evaluasi. Adapun tahap kegiatannya yaitu menyusun LKDP sesuai materi yang dipilih, menyusun soal pretest, posttest, dan soal evaluasi, berkonsultasi dengan mentor. Dalam tahap ini, core value yang paling dominan yaitu kompeten. Saya akan menyusun soal pretest, posttest, LKDP, dan soal evaluasi dengan kualitas terbaik. Output dari kegiatan ketiga ini yaitu lembar LKDP, pretest, posttest, dan evaluasi. Lembar-lembar tersebut yang sudah disetujui, notulen hasil konsultasi, dan dokumentasi. Pada kegiatan keempat yaitu melaksanakan pembelajaran di kelas. Adapun tahapan kegiatannya yaitu mempersiapkan alat-alat dan media yang mendukung pembelajaran, membagikan lembar pretest, memberi posttest, melaporkan dan berkonsultasi dengan mentor terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Output pada kegiatan keempat yaitu media storyboard, lembar jawaban pretest dan posttest, notulen hasil konsultasi, dokumentasi. Core value pada kegiatan keempat ini yang paling dominan adalah berorientasi pelayanan. Saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tahapan dari awal sampai selesai. Pada kegiatan kelima yaitu melakukan evaluasi. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan evaluasi di kelas menggunakan soal-soal yang telah disusun, menganalisis hasil pretest dan posttest, menginput hasil evaluasi, melaporkan dan berkonsultasi dengan mentor terkait evaluasi yang telah dilakukan. Output pada kegiatan kelima ini yaitu lembar jawaban hasil pretest, posttest dan evaluasi, hasil analisis pretest, posttest dan evaluasi, lembar input hasil evaluasi, notulen hasil konsultasi, dan dokumentasi. Dalam tahap kegiatan ini, core value yang paling dominan yaitu akuntabel. Saya akan melakukan evaluasi dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Pada kegiatan keenam yang merupakan kegiatan terakhir dari seluruh rangkaian aktualisasi saya yaitu menyusun dan membuat laporan aktualisasi. Adapun tahapan kegiatannya yaitu membuat laporan aktualisasi, membuat video habituasi, melakukan konsultasi hasil laporan habituasi kepada mentor. Adapun tahap output pada kegiatan keenam ini yaitu draft laporan habituasi yang sudah disetujui, video kegiatan habituasi, notulen hasil konsultasi, dan dokumentasi. Core value pada tahap kegiatan ini yang paling dominan yaitu akuntabel.
Saya akan membuat laporan aktualisasi dengan penuh tanggung jawab. Dan berikut adalah jadwal kegiatan aktualisasi saya selama 6 minggu. Demikian pemaparan dari rancangan aktualisasi saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lego Indah Fitrianingsih sudah memaparkan tadi rancangan aktualisasinya. Saya kemudian minta komentar dari Pak Heru Pujianto, Pak, silakan. Terima kasih. Terdengar Pak suaranya Pak? Lego di undur dulu, ditaruh dulu share screen. Oh iya, Terus, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak, yang saya hormati Pak Adi SKM MM selaku penguji, Bapak Dr. Agus Muhammad Ferdian SIPM selaku coach, dan Bapak Ibu yang latsar peserta latsar PNS ini. Terima kasih Pak. Memang di SMA Negeri 1 Waipungur ini memang betul-betul saya bangga dengan Mbak Trilego ini Pak, karena di SMA ini memang untuk orang-orang yang begitu punya inovatif bagus Pak. Kebetulan ini pemanfaatan teknologi storyboard digital Pak, karena sekolah kami ini untuk nilai hasil belajarnya memang masih rendah Pak, jadi butuh yang masih belajar, dan dari Lego ini mengambil validasi optimalisasi penggunaan teknologi belajar dengan memanfaatkan optimal di hasil-hasil belajar anak didik kami. Saya sangat mendukung Pak Adri SKM MM. Silakan Pak Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. kita semua. Tapi pun Ya Ya Bun. Bun. yang terhormat Pak Bimbing, Dr. Agus Muhammad MA, dan yang terhormat Pak Mentor Heru Subianto, SPD MSI, yang saya sayangi Ibu Tri Lego Indah Ningsih, SPD. Selama saya mendengarkan ini paparan Putri Diko, karena banyak batuk dan sekarang nggak dengeran suaranya nggak keluar ke sini, mohon maaf. Jadi memang saya agak menarik karena ini tempat kelahiran saya. Jadi saya bilang tempat kelahiran saya nih, Lampung Timur, Pak. ya, tempat kelahiran saya situ. Jadi saya cuman menanyakan tentang teknologi dengan memanfaatkan spektrop digital. Storyboard digital, Pak. Ya. Berapa banyakkah murid yang berminat, karena pada dasarnya anak-anak ini banyak yang tidak begitu berminat tentang pelajaran fisika kalau zamannya saya dulu, tapi nggak tahu sekarang ya. Tolong Anda jelaskan tentang berapa banyak siswa yang berminat tentang itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lego. Ya, Baik, Pak, terima kasih atas pertanyaannya.
Nah, Iya. saya mengambil isu ini, kemudian memberikan gagasan solusi berupa storyboard digital. Ini menjawab dari keterbutuhan kita saat ini di dunia pendidikan. Karena dewasa ini teknologi sudah menyerang segala lini, dan alangkah ketertinggalannya ketika anak-anak didik kita di era revolusi industri ini, era revolusi 4.0 ini, anak-anak menjadi gagap gitu dengan teknologi. Nah, maka dengan itu saya memberikan solusi untuk membuatkan suatu media yang mudah diakses, kemudian ramah dengan anak-anak berupa storyboard digital. Nah, untuk masalah fisika, memang kita dari zaman dulu dengan zaman sekarang itu kalau melihat fisika adalah sesuatu yang menakutkan, kemudian menjadi momok lah bagi anak-anak, karena fisika biasanya mereka sudah ketakutan dulu itu dengan yang namanya menghafal rumus-rumus, kemudian konsep-konsep yang abstrak sehingga sulit untuk dinalar. Maka saya mempunyai ide untuk membuat storyboard digital. Storyboard digital ini apa sih sebenarnya? Nah, storyboard digital ini sebenarnya adalah kombinasi antara gambar, kemudian narasi, dan bisa kita komparasikan atau kombinasikan dengan link video atau animasi-animasi yang lain. Jadi saya harapkan ketika anak-anak membuka buku digital saya, yaitu berupa storyboard ini, mereka itu tidak menjadi takut dengan fisika, karena di situ saya ingin mengemas storyboard itu seperti model komik, Pak. Jadi kalau komik itu kan bahasanya nggak berat, tapi di situ percakapan yang kita lakukan adalah tentang aplikasi prinsip-prinsip yang ada di pelajaran fisika. Jadi anak-anak di situ mereka tidak akan lagi melihat fisika sebagai sesuatu yang saya tidak bisa, ternyata fisika sulit. Padahal dengan kita mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dengan keadaan-keadaan kontekstual yang ada di kehidupan kita, mudah-mudahan anak-anak ini nanti bisa terserap konsepnya di alam pikiran mereka setelah melihat atau membaca atau menonton dari storyboard digital yang telah saya buat. Seperti itu, Pak. Bu Lego ya? Iya, Pak. Lego. Kan ini ada hasil belajar siswa. Iya, Pak, ada, Pak. Hasil mata pelajaran siswa. Coba Anda berapa banyak siswa yang berminat? Berapa berapa jumlahnya dan berapa persennya? Itu saya yang tanyakan. Kalau itu saya belum menyebarkan angket, Pak, untuk terkait minat anak terhadap storyboardnya, Pak, karena ini kan baru masih mau diseminarkan di rancangannya gitu. Kalau nanti misalkan membutuhkan data awal untuk survei minat anak terhadap storyboard, nanti mungkin bisa saya tambahkan di laporan saya, Pak, untuk membuat angket tentang seberapa minat anak-anak didik saya dengan storyboard digital yang akan saya tawarkan. Terima kasih, Bu Lego. Oke, terima kasih banyak, Pak, atas arahan dan masukannya. Mohon maaf, Agus, nanti Bu Lego itu kan dia ada akhir nanti. Iya, Pak. Kegiatan dia itu kan harus ada tertera semua itu ya. Iya, Pak. Masukkan sematnya bagaimana itu caranya ya. Ya, Pak, insya Allah nanti akan terjawab di laporan habituasi terakhir, Pak. Di situ nanti akan saya tampilkan video penggunaannya dan segala macamnya, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri SKMMM. Tadi Lego tolong dicatat semua ya yang tadi Iya, Pak. sudah Siap, Pak. menjadi masukan dari Pak Andri ya. Kemudian kepada Pak Heru tadi masukan dari Pak Andri jadi juga sudah didengar, dan itu menjadi kewajiban kita untuk mengakomodasinya dalam pelaksanaan habituasi. Selanjutnya Pak Heru, saya serahkan Trilego Indah Fitrianingsih ini kepada Bapak untuk dibimbing selama masa habituasi 6 minggu ke depan. Saya berharap Trilego tidak banyak penugasan-penugasan lain di luar pelaksanaan habituasi, karena ini sangat penting buat dia. Nanti selepas 6 minggu nanti selesai lancarnya, kan tinggal 6 minggu lagi nih, nanti sepenuhnya kepada Pak Heru
bisa memberikan penugasan-penugasan lain. Maksud saya kalau bisa jangan terlalu banyak dibebani dulu gitu ya Pak Heru ya. Baik, terima kasih Pak Heru Pujianto.